Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Yang artinya Allah tidak diliputi oleh mata. Idrak, la tudrik, ini artinya meliputi, la tudrik. Allah tidak diliputi oleh mata. Oleh pandangan. Mereka mengatakan kalau gitu Allah nggak bisa dilihat. Ini ayat pujian, kata mereka, la tudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Jadi mereka memahami al-idrak sama dengan ar-ru'yah. Al-idrak meliputi sama dengan melihat. Dengan berdasarkan dalil ini dalam surat Al-An'am, la tudrikul absar. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, artinya Allah tidak bisa dilihat. Al-idrak sama dengan ru'yah. Bagaimana bantahan? Ya. Bantahannya banyak, bantahannya. Pertama, kita mengatakan al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Ya. Al-idrak, ya. Al-idrak itu sama dengan ru'yah plus al-ihatah. Jadi melihat plus meliputi itu namanya idrak. Ya, melihat plus meliputi. Melihat plus meliputi. Jadi al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Bukan sekedar ru'yah. Ya, makanya dalam ayat Allah menyebutkan, sudah sampaikan pada pertemuan lalu tentang kisah kaum Nabi Musa waktu dikejar oleh kaum Firaun. Kata Allah, falamma tara al-jam'ani. Tatkala keduanya sudah saling melihat, kelompok Nabi Musa melihat kelompok kaum Firaun, dan kelompok kaum Firaun sudah melihat kelompok Nabi Musa. Ya, jadi gambarannya begini ya. Ini contohnya Laut Merah ya. Kemudian di sini kaum Nabi Musa. Di sini kaum Firaun. Nah, mereka sudah saling melihat, saling melihat satu sama lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tara'al jam'an. Tatkala keduanya sudah saling melihat, tatkala keduanya sudah saling melihat. Qala ashabu Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Perhatikan sini. Kita bakalan ketangkap, ya. Berkata pengikut Musa, kita bakalan ketangkap. Kita akan ketangkap. Akan diliputi. Akan terkejar maksudnya. Atau tertangkap. Perhatikan di sini. Berarti mereka belum tertangkap. Ya, di sini lihat, ditetapkan tara'a saling melihat, sementara idrak belum. Berarti adanya ru'ya belum tentu ada idrak. Makanya ashabu Musa berkata, kita bakalan diidraki. Lihat sudah, saling melihat sudah. Saling melihat. Berkata kaum Nabi Musa, innala mudrakun, kita bakalan diliputi, bakalan ditangkap. Berarti di sini Allah gabungan antara melihat dengan tidak idrak, belum idrak. Berarti menyatakan ru'yah sama dengan idrak, itu tidak benar. Buktinya dalam ayat ini, ru'yah tidak melazimkan idrak. Makanya sudah saling melihat tapi belum ketangkap. Makanya kaum Nabi Musa mengatakan kita bakalan ketangkap. Bakalan yuhat bina, bakalan mudrakun, akan ditangkap idrak. Sementara mereka mengatakan ru'yah sama dengan idrak. Ini bantahan pertama, secara bahasa mereka keliru. Subhanallah, padahal orang-orang Mu'tazilah mereka pakar-pakar bahasa. Mereka ahli adab, mereka ahli lughah, ahli balaghah, tapi kalau sudah bicara tentang akidah mereka maksain bahasa. Tapi kalau mereka bicara tentang hal yang lain, secara bahasa sangat indah pembahasan mereka. Tapi kalau saya bicara akidah, terkadang bahasa yang mereka ahlinya kemudian mereka menyelisihi. Ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua, ya. Ayat ini Allah turunkan dalam rangka memuji Allah. Baik. Kalau diartikan Allah memuji dirinya dengan tidak terlihat, apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Ya. Kalau Allah mengatakan saya terpuji, di antara pujian saya tidak terlihat, terus apa bedanya dengan virus corona tidak terlihat juga? Ya. Terpuji, ya. Apa bedanya dengan sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat? Terpuji? Tidak, ya. Makanya tatkala para ulama mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah, la tudrikul absar, dalam rangka untuk memuji Allah, maksudnya adalah menetapkan sesuatu yang sempurna, yaitu Allah meskipun terlihat nanti di akhirat, namun tidak ada yang bisa meliputi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita di dunia, kita lihat langit begitu luasnya karena Allah maha luas, maha besar. Lihat langit kita nggak bisa meliputi langitnya. Kita baru bisa melihat langit di atas kita, langit di belakang kita, bawah kita nggak tahu. Maksudnya yang mengelilingi bumi kita nggak tahu langit tersebut. Mana pangkalnya, mana ujungnya kita tidak bisa melihat. Ya, seperti itu. Ya. Sama sekarang misalnya mata kita nggak mampu, kita bisa melihat
api yang digunakan oleh tukang las, kita nggak mau melihat secara detail, mata kita nggak mampu untuk meliputi. Melihat matahari kita nggak bisa melihat secara detail. Kenapa mata kita nggak mampu untuk meliputi melihat matahari? Jadi ayat ini isinya pujian, justru menunjukkan Allah terlihat namun tidak bisa diidrak. Ya, Allah terlihat namun tidak bisa diidrak, ya, tidak bisa diliputi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala contohnya, wala yuhituna bihi ilman. Allah berfirman, misalnya, wala yuhituna bihi ilman. Apa artinya? Mereka tidak bisa meliputi, ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Kita tahu, Allah nggak tahu. Tapi kita nggak bisa, ilmu kita nggak bisa meliputi Allah seperti apa secara lengkap, nggak bisa. Makanya kata Nabi SAW, la uhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa memuji engkau sebagaimana seharusnya, ya Allah. Engkau bisa yang bisa memuji dirimu adalah engkau sendiri. Kenapa Nabi tidak bisa memuji Allah dengan sesungguhnya? Kenapa? Wala yuhituna bihi ilman. Yaitu ilmumu tidak bisa meliputi Allah. Kau hanya mengetahui sebagian sedikit dari Allah Subhanahu tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Ilmu manusia tidak sampai untuk bisa memuji Allah yang seharusnya. Jadi ini ihatoh sama idrak. Kalau kita mengartikan dengan bahasa, dengan kata lain sama dengan wala yudrikuna bihi ilman. Mirip kira-kira. Jadi sisi pujiannya apa? Bisa diketahui tapi tidak bisa diliputi. Sama, bisa dilihat namun tidak bisa diliputi.